Ada pepatah yang mengatakan, kalau laki-laki tidak horny, jawabannya adalah kalau digantung di dinding. Hanya karena berbagai alasan, tokoh-tokoh terkemuka dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok Kerajaan Naga ini mengabaikan Lin Qingtan. Jadi ketika Yu Hongwen memperkenalkan mereka bahwa gadis Lin ini adalah gurunya, Ruan Bo dan yang lainnya tertegun sejenak. Segera Ruan Bo mengerutkan kening dan berkata, Lao Yu, sekarang bukan waktunya bercanda. Presiden, saya benar-benar tidak bercanda. Nona Lin ini benar-benar jenius akupuntur yang langka, kata Yu Hongwen sambil tersenyum pahit. Di sini dia tidak mengatakan bahwa Lin Qingtan adalah gurunya. Namun maknanya serupa. Jika orang-orang ini melihat keterampilan akupuntur Lin Qingtan, rahang mereka pasti akan ternganga. Semua orang memandang Lin Qingtan dengan bingung lagi. Lin Qingtan mengangguk dan berkata, Senior, saya hanya beruntung dan telah mempelajari beberapa rangkaian teknik akupuntur yang aneh secara kebetulan, jadi saya mungkin memiliki kelebihan tertentu dalam akupuntur. Lin Qingtan relatif sederhana, tapi setelah Ruan Bo dan yang lainnya melihatnya mengangguk sebagai tanda pengakuan, alis mereka berkerut lebih dalam. Berapa set teknik akupuntur yang aneh? Anda pasti tahu bahwa banyak hal seperti akupuntur Kimen yang merupakan rahasia yang belum diwariskan. Keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan selama ribuan tahun hanya akan memiliki paling banyak 1 atau 2 set akupuntur Kimen, dan banyak di antaranya, bahkan telah hilang. Namun gadis muda ini justru mengatakan bahwa dia telah mempelajari beberapa rangkaian teknik akupuntur yang aneh, yang sulit untuk tidak membuat orang curiga. Ekspresi Ruan Bo tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Mereka datang jauh-jauh ke sini dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, berharap untuk merekrut seorang ahli medis yang tertutup, tetapi apa yang mereka lihat di depan mereka benar-benar di luar dugaan mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan membuang-buang waktu dan tenaga. Terutama Xiao Yucheng, wajahnya paling jelek. Di masa lalu, istilah jenius akupuntur dibuat khusus untuknya. Meskipun kemudian terjadi sesuatu yang mempengaruhi reputasinya sebagai seorang jenius, tetap tidak dapat disangkal bahwa dia sangat berbakat dalam akupuntur. Tapi barusan Yu Hongwen mengatakan bahwa gadis muda bernama Lin ini adalah seorang jenius akupuntur, dan dia juga menambahkan kata-kata tak tertandingi dan langka. Bukankah ini berarti gadis Lin ini lebih kuat dari Xiao Yucheng? Tentu saja Xiao Yucheng tidak yakin, jadi dia bertanya dengan suara yang dalam, Nona Lin, bolehkah saya bertanya berapa umur Anda tahun ini? 25. Lin Qingtan menjawab dengan jujur. 25, hehe. Xiao Yucheng tidak banyak bicara, dia hanya mencibir dan menggelengkan kepalanya, tapi kata, haha, sudah menunjukkan sikapnya. Konyol sekali kalau seseorang yang berumur 25 tahun berani mengaku sebagai dokter ajaib. Lin Qingtan tertegun sejenak. Dia merasakan rasa jijik yang kuat dari ahli akupuntur ini. Saya merasa kecewa. Tampaknya idola masa mahasiswanya itu tidak semudah yang ia kira. Bahkan jika Anda ingin menanyai saya, Anda harus mengizinkan saya mendemonstrasikan keterampilan akupuntur saya terlebih dahulu, bukan? Ini hanyalah cibiran, yang memang agak menghina nama seorang ahli akupuntur. Lin Qingtan merasa sedikit lebih tertekan. Awalnya dia sangat senang berkomunikasi dengan para senior ini, tapi sekarang, dia hanya ingin segera mengakhiri percakapan ini. Saat Yu Hongwen melihat adegan ini, dia sangat ingin bergegas dan menamparkan Xiao Yucheng. Mengapa saya tidak bisa menjadi dokter ajaib pada usia 25 tahun? Guru saya masih berusia awal 20-an dan sudah memiliki keterampilan medis yang hebat. Apakah Anda akan sangat malu sampai melompat dari gedung? Meski Yu Hongwen marah, dia menahannya. Dia sedang menunggu reaksi Lu Yun. Faktanya, Lu Yun tidak bereaksi banyak sama sekali. Bahkan dia sendiri sudah beberapa kali ditanyai dan diejek saat merawat orang. Lagi pula, usianya masih muda. Belum lagi orang-orang ini tidak percaya pada dokter ajaib yang begitu muda, bahkan Lu Yun, jika dia tidak mengalami pengalaman aneh ini selama bertahun-tahun, akan mengira itu adalah fantasi jika dia diminta untuk menempatkan dirinya dalam dirinya, sepatu. Jika kakak kedua ingin dikenali oleh orang-orang ini, yang harus dia lakukan hanyalah memamerkan kemampuan akupunkturnya yang luar biasa. Saat ini, Ruan Bo berkata, Nona Lin, bukan karena kami menargetkan Anda, tetapi pada usia Anda juga mengklaim bahwa Anda telah menguasai beberapa rangkaian teknik akupuntur yang aneh. Sulit untuk meyakinkan kami. Mengapa Anda tidak tunjukkan tanganmu pada kami? Lu Yun juga berpikir begitu. Kakak kedua, tunjukkan tanganmu dan tampar keras wajah barang antik tua ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Qingtan memiliki wajah yang dingin, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, keterampilan medis saya digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk melakukan, apalagi untuk mendapatkan persetujuan Anda, karena disetujui atau tidak, kan? Bagiku, itu tidak masalah sama sekali. Petik 2, petik 2. Jawaban ini mengejutkan Lu Yundu, tapi dia segera mengerti apa yang dipikirkan Lin Qingtan. Pasti sikap Xiao Yucheng barusan yang membuat kakak kedua merasa putus asa dan berhenti berkomunikasi dengan barang antik tua tersebut, apalagi bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Siapapun itu, pasti merasa sangat tidak nyaman diperlakukan begitu dingin oleh idola masa sekolahnya. Faktanya, ketika dihadapkan pada situasi ini, umumnya ada dua cara untuk menyikapinya.
Salah satunya adalah dengan menggunakan keterampilan akupuntur Anda sendiri di tempat dan menamparkan wajah orang-orang ini dengan keras. Orang-orang ini umumnya memiliki kepribadian yang kuat, seperti Lu Yun dan menamparkan mereka kembali. Namun, Lin Qingtan memiliki kepribadian yang lembut dan tidak menyukai ketenaran atau kekayaan, juga tidak kompetitif. Alasan mengapa dia mengambil gelar Dokter Ajaib Jiang Cheng adalah karena dia ingin bertukar pengalaman dengan para senior ini. Jika para senior ini memiliki sikap yang lebih baik, Lin Qingtan akan dengan senang hati menunjukkan kepada mereka keterampilan akupunturnya, tapi Zhao Yucheng ini hanya berkata, haha, yang langsung merusak mood Lin Qingtan. Dalam hal ini, tidak perlu ada komunikasi. Selain itu, Lin Qingtan tidak ingin berhubungan dengan asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok Longguo, jadi dia hanya meminta mereka untuk bola-balik dari manapun mereka berada. Kali ini, Zhao Yucheng berkata lagi, Presiden, menurut saya kunjungan kita ke Jiangcheng kali ini hanya membuang-buang waktu. Saya rasa lebih baik kembali lebih awal. Masih ada beberapa pasien di sana yang menunggu saya menjalani akupuntur. Ketidaktahuan, jika kamu tidak berbicara kamu akan mati. Yu Hongwen akhirnya tidak tahan lagi dan mengutuk keras dengan janggutnya yang bergetar. Yu Hongwen mengumpat dengan keras. Wajah Zhao Yucheng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia membalas, Yu Hongwen, menurutku kamu sudah gila, dan kamu sebenarnya ingin menjadikan seorang gadis berusia 20-an sebagai gurumu. Aku khawatir kamu memiliki motif tersembunyi, bukan? Petik 2. Dia mencibir. Implikasi. Artinya Yu Hongwen sama sekali tidak datang ke sini untuk belajar akupuntur, melainkan karena kecantikan Lin Qingtan. Lagi pula, sapi tua pasti punya alasan untuk menyembunyikan rasa malunya saat memakan rumput muda, bukan? Omong kosong. Kamu hanya berbicara omong kosong. Zhao Yucheng, orang sepertimu layak menjadi ahli akupuntur. Sungguh memalukan bagi asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok Longguo kami. Ketika Yu Hongwen mendengar ini, dia langsung marah. Lu Yun juga memiliki pandangan yang sedikit dingin di matanya. Ketika Zhao Yucheng menunjukkan penghinaan terhadap saudara perempuan keduanya sebelumnya, Lu Yun tidak bereaksi banyak, tapi apa yang dikatakan Zhao Yucheng barusan menyinggung perasaannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menodai kepolosan saudara perempuannya. Bahkan jika itu hanya lelucon. Saat dia hendak naik dan menamparkan Zhao Yucheng, dia tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari luar pintu, hei, bukankah ini beberapa orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo? Mengapa ada perselisihan internal? Dia berbicara dalam bahasa negeri naga, tapi kedengarannya sangat canggung. Semua orang melihat keluar. Ketika mereka melihat orang-orang di luar dengan jelas, wajah beberapa orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok tiba-tiba menjadi sangat jelek. Terutama Zhao Yucheng. Bukan hanya wajahnya yang jelek, matanya juga dipenuhi kebencian yang mendalam. Nama pengunjungnya adalah Pu Guochang, penduduk asli Han. Dia juga seorang ahli akupuntur. Dan itu terkenal di dunia. Karena semua jarum leluhurnya terbuat dari emas murni, ia juga dikenal sebagai tangan hantu jarum emas. Pertarungannya untuk menjadi terkenal adalah pertarungan puncak dengan Zhao Yucheng. Dalam duel tersebut, Park Guochang langsung menumpas Zhao Yucheng, yang membuat malu nyawa Zhao Yucheng dan memalukan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Dan orang-orang dari kerajaan Han, setelah Park Guochang menang, dengan lebih bangga lagi meneriakkan bahwa sumber akupuntur berasal dari kerajaan Han mereka. Hal ini membuat Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo sangat marah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak peduli berapa banyak dokumen yang mereka hasilkan untuk membuktikan bahwa akupuntur dan pengobatan Tiongkok berasal dari kerajaan naga, orang-orang Han yang tidak tahu malu itu tidak mengakuinya, dan mereka terus bersikeras pada hal ini. Kamu kalah. Jika akupuntur benar-benar milik Anda, bagaimana Anda bisa kalah? Jadi akupuntur berasal dari negara kita yang dingin. Kita juga perlu mengajukan warisan budaya tak benda nasional. Kerajaan naga telah mengatakan lebih dari sekali bahwa alasan mengapa Anda akan menang adalah karena para ahli penyendiri di kerajaan naga tidak mau mengambil tindakan. Tetapi orang-orang Han mencibir dan berteriak, karena kamu memiliki tuan yang tersembunyi, biarkan mereka keluar. Karena itu, selama beberapa tahun terakhir, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo telah mencari para ahli medis yang tersembunyi di dunia, berharap mereka dapat berdiri dan mendapatkan kembali wajah ini untuk Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Hanya, bagaimana mereka bisa menemukan master tersembunyi itu jika mereka mau? Sekarang, melihat Park Guochang lagi, hidung Ruan Bo dan yang lainnya hampir menjadi marah. Namun, ini bukanlah hal yang paling menyebalkan. Hal yang paling menyebalkan adalah Park Guochang sebenarnya membawa beberapa muridnya ke sini, dan beberapa muridnya berasal dari kerajaan Oriental, beberapa dari kerajaan Ikan Selatan, dan bahkan beberapa orang kulit hitam. Ini adalah metode yang benar-benar menjijikkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa akupuntur berasal dari kerajaan naga? Lihat, buka mata Anda dan perhatikan baik-baik. Murid-murid saya ini datang dari seluruh dunia, dan mereka semua adalah penggemar akupuntur. Namun, mereka tidak datang kepada Anda untuk menjadi murid Anda. Hanya bertanya apakah kamu marah. Tentu saja aku marah. Zhao Yucheng langsung tersipu dan berkata, Park Guochang, apa yang kamu banggakan? Aku kalah darimu sebelumnya karena aku ceroboh. Apakah kamu punya nyali untuk bersaing denganku lagi? Haha, jenderalmu dikalahkan, kamu tidak memenuhi syarat.
Pu Guochang memandang Cao Yucheng dengan jijik, dan terus mencibir, saya datang hari ini karena saya mendengar seorang pengusaha lintas laut berkata bahwa Anda memiliki dokter ajaib di sini, yang sangat ahli dalam akupuntur. Saya di sini untuk menantang Anda hari ini. Lakukan kamu berani. Biarkan dokter ajaib keluar untuk bertarung. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba terdiam. Faktanya, saat mereka melihat Park Guochang, mereka sudah menebak tujuannya. Sama seperti saat itu beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, ketenaran Cao Yucheng baru saja menyebar, dan Park Guochang, tangan hantu jarum emas, datang untuk menantangnya dan menamparkan wajah Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Saya tidak menyangka dia akan melakukan ini lagi hari ini. Ruan Bo dan yang lainnya sangat tertekan. Melihat kembali ke Aula Xinglin, mereka tidak bisa menahan nafas berat ketika melihat Lin Qingtan. Bahkan mereka sendiri tidak percaya dengan kemampuan akupuntur Lin Qingtan. Tidak mungkin memberitahu Park Guochang bahwa ini adalah kesalahannya sendiri, bukan? Saya khawatir setelah mengatakan ini, Park Guochang akan berpikir bahwa mereka terlalu malu untuk menerima tantangan tersebut. Ruan Bo melirik ke arah Yu Hongwen dan berkata dengan nada yang rumit, Lao Yu, awalnya saya ingin Anda mendapat gelar di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok karena usia Anda, tetapi apa yang Anda lakukan kali ini terlalu berlebihan. Dia masih berpikir bahwa kejadian dokter ajaib Jiang Cheng adalah tipu muslihat yang dibuat oleh Yu Hongwen. Lagi pula, dengan pengaruh Yu Hongwen, bahkan jika gadis bernama Lin tidak melakukan apapun, selama Yu Hongwen mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter ajaib dan memujanya sebagai gurunya, orang-orang di luar akan mudah tertipu. Adapun tujuannya melakukan ini, tidak sulit untuk menebaknya. Seharusnya itu yang dikatakan Cao Yucheng sebelumnya. Ini adalah kepedulian Yu Hongwen terhadap Lin Qingtan. Mungkin bukan sapi tua yang memakan rumput muda, tapi keduanya pasti memiliki hubungan dekat. Misalnya, Lin Qingtan adalah cucu ipar Yu Hongwen. Lin Qingtan kebetulan adalah orang yang sia-sia dan ingin merasakan perasaan disebut sebagai dokter ajaib, maka Yu Hongwen berpura-pura menjadi murid, dan tentu saja reputasi Lin Qingtan sebagai dokter ajaib menyebar. Semua ini adalah hasil brainstorming Ruan Bo dan yang lainnya. Akar penyebabnya masih terletak pada ketidakpercayaan terhadap Lin Qingtan. Dan apa yang dia maksud dengan apa yang baru saja dia katakan. Tidak diragukan lagi, dia menyalahkan Yu Hongwen karena tidak mengetahui pentingnya, dan bahkan memiliki ide untuk mengeluarkannya dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Yu Hongwen sudah sangat tua. Jika dia tidak keluar dari profesinya lagi dan datang ke Xinglin Hall untuk berkonsultasi, dia seharusnya sudah menikmati masa tuanya sekarang. Dan berdasarkan prestasi masa lalunya di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo pasti dapat memberikan gelar penting untuknya. Ini setara dengan gelar profesor kehormatan di sebuah universitas. Tapi operasi bodoh yang dia lakukan selama periode ini sudah cukup untuk membahayakan dirinya di kemudian hari. Ruan Bo tidak akan membiarkan orang yang ternoda seperti itu terus memiliki nama di Asosiasi Pengobatan Tiongkok mereka. Bagaimana mungkin Yu Hongwen tidak mengerti apa yang dimaksud Ruan Bo? Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, Presiden Ruan, karena Anda telah mengatakannya, saya terlalu malas untuk menjelaskan hal lain. Bagaimana dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Anda? Saya tidak peduli, Pak Tua. Dia juga seorang pria yang pemarah. Saya belum pernah merasa bahwa kelompok orang ini begitu bodoh. Jika mereka tidak percaya pada saya, mengapa saya harus begitu malu dan tetap berada di Asosiasi Pengobatan Tiongkok ini? Pantas saja para ahli kedokteran yang berkeliling masyarakat tidak tertarik dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, karena Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok yang omong kosong ini bukanlah tempat untuk bertukar keterampilan medis sama sekali, tetapi lebih untuk soal wajah. Oleh karena itu, mereka tidak layak. Pada saat ini, Cao Yucheng tiba-tiba berkata kepada Lin Qingtan, Nona Lin, karena Anda jenius dalam akupuntur, dan sekarang Anda terprovokasi oleh orang asing ini, mengapa Anda tidak membuat pertunjukan? Mengikuti pandangannya, Pu Guochang juga melihat ke arah Lin Qingtan, menyipitkan matanya dan berkata, apakah Anda dokter ajaib di Jiangcheng? Begitu mudah, saya tidak tahu apakah yang dikatakan pengusaha lintas laut itu benar atau salah. Lin Qingtan sedikit mengernyit dan berkata, apakah itu Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Kerajaan Naga atau orang asing, saya tetap mengatakan hal yang sama. Keterampilan medis saya digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk melawan orang lain. Kalian semua boleh pergi. Benar saja, itu nama yang sia-sia. Anak muda masa kini tidak praktis. Cepat atau lambat, pengobatan tradisional Tiongkok kami di Kerajaan Naga akan hancur di tangan orang-orang seperti Anda. Cao Yucheng sangat dibenci oleh Park Guochang sekarang, dan hatinya sudah dipenuhi dengan depresi. Namun, dia tidak melampiaskannya ke Park Guochang, tetapi mengarahkan senjatanya ke Lin Qingtan. Ini bukanlah kesedihan. Lin Qingtan terlalu malas untuk mengatakan apapun. Dia bahkan tidak ingin membicarakannya, sekarang dia hanya ingin menyuruh orang-orang ini keluar dari sini. Park Guochang mencibir dan berkata, saya mungkin mengerti maksud Anda. Ternyata yang disebut dokter ajaib di Jiangcheng adalah penipuan total. Apakah kerajaan naga Anda sudah dalam kondisi menurun sehingga Anda benar-benar perlu membuat keajaiban? Dokter untuk menarik publisitas. Ruan Bo mengerutkan kening dan berteriak, ini hanya perilaku bodoh seseorang, tolong jangan naik ke tingkat nasional. Ah!
Pu Guochang mencibir dan berkata, tidak peduli apakah Anda dokter ajaib Jiang Cheng yang mengarangnya atau tidak, perjalanan saya tidak akan sia-sia. Jadi, Nak, tolong katakan sesuatu dan akui bahwa keterampilan akupuntur Anda tidak sebaik milik saya, dan bahwa Anda adalah seekor naga. Pengobatan tradisional Tiongkok di negara kita tidak sebaik pengobatan kita. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Lin Qingtan. Ruan Bo dan yang lainnya bahkan tampak mengancam. Lin Qingtan rakus akan kesombongan dan menyebut dirinya sebagai dokter ajaib. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah mengkritiknya, yang tidak tahu malu di dalam hati mereka. Tetapi jika Lin Qingtan benar-benar mengatakan apa yang baru saja dikatakan Pu Guochang, maka dia akan menjadi pendosa dari seluruh komunitas pengobatan Tiongkok Kerajaan Naga. Wajah cantik Lin Qingtan dingin, berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar tidak ada habisnya, tetapi memang benar seperti yang dipikirkan Ruan Bo dan yang lainnya, tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu untuk meremehkan dokter pengobatan tradisional Tiongkok di Long Kingdom. Tidak kompetitif bukan berarti Anda lemah atau tidak kompeten. Jadi Lin Qingtan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Pengobatan tradisional Tiongkok di negara naga kami memiliki sejarah panjang, yang tidak sebanding dengan pengobatan di negara dingin Anda. Adapun akupuntur saya, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi menurutku aku tidak lebih lemah dari kamu. Setelah mengatakan ini, Ruan Bo menghela nafas lega, merasa bahwa meskipun gadis bernama Lin ini rakus akan kesombongan, setidaknya dia memiliki keuntungan. Bukan berarti tidak ada harapan. Pu Guochang berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, karena menurutmu keterampilan akupunturmu lebih baik daripada milikku, maka gunakan keahlianmu untuk membandingkannya denganku. Setelah berputar-putar, akhirnya saya kembali ke topik ini. Lin Qingtan ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, oke, setelah kompetisi, bawa orang-orangmu dan segera tinggalkan Aula Xinglin. Aku tidak ingin melihatmu lagi dalam hidup ini. Daripada menemui jalan buntu di sini, lebih baik kabulkan keinginan mereka dan biarkan mereka segera pergi, agar tidak terus membuat keributan di sini dan mengganggu ketenangan. Datang, mata Pu Guochang berbinar dan dia berkata, metodenya sama seperti sebelumnya. Setiap tim memilih satu orang dari tim lain untuk bertindak sebagai model. Kecuali area prekordial dan area terlarang akupuntur lainnya, jarum dapat dimasukkan ke dalam akupuntur lain, poin, tetapi kedalaman penyisipan jarum paling banyak tidak boleh melebihi 0,5 inci. Siapapun yang dapat membuat model mengalami rasa sakit yang tak tertahankan dengan jahitan yang lebih sedikit, dialah pemenangnya. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, hanya ada dua penyebab nyeri, nyeri saat tidak ada rasa sakit, dan nyeri saat ada penyumbatan. Sakit tanpa kemakmuran mengacu pada rasa sakit yang disebabkan oleh hilangnya qi, darah, cairan tubuh, organ dalam dan meridian yang memberi nutrisi pada yin dan yang. Nyeri akibat kurangnya sirkulasi mengacu pada nyeri yang disebabkan oleh buruknya sirkulasi qi dan darah di meridian. Prinsip formasi pertarungan yang dikemukakan oleh Park Guochang adalah jika dihalangi akan menimbulkan rasa sakit. Menggunakan akupuntur untuk menembus titik akupuntur pada tubuh manusia dan memblokir aliran Yin Wei Qi di dalam dan di luar meridian secara alami akan menimbulkan rasa sakit, yang merupakan ujian besar bagi keterampilan akupuntur seseorang. Karena, tidak sulit untuk membuka titik akupuntur pada tubuh manusia dan membuka blokir Yin Wei Qi. Ini adalah prinsip dasar penggunaan akupuntur secara klinis untuk membantu pasien menghilangkan rasa sakit. Siapapun yang bisa melakukan ini setidaknya harus berada pada level ahli akupuntur. Metode pertarungan yang dikemukakan oleh Park Guochang dapat sepenuhnya mencerminkan tingkat akupuntur kedua belah pihak. Setelah Park Guochang memperkenalkan metode pertarungan jarum suntik, seorang murid kerajaan timur di belakangnya segera berdiri dengan tidak sabar dan berkata, saya mengajukan diri untuk menjadi subjek akupuntur. Saya ingin tahu apakah Nona Lin setuju. Pria ini bertubuh pendek dan memiliki penampilan yang sangat vulgar. Matanya yang licik terus mengamati sosok Lin Qingtan yang menonjol. Penampilan ini membuat Lin Qingtan merasa sangat tidak nyaman. Jadi saya memutuskan untuk memberinya pelajaran. Baiklah, aku akan memberimu akupuntur nanti. Lin Qingtan mengangguk, tetapi setelah dia selesai berbicara, ada ledakan tawa di antara murid-murid Pu Guochang. Meski pria Jepang ini bertubuh pendek, namun daya tahannya paling kuat di antara mereka, karena ayahnya, seorang jagoan besar di Liga Ninja Nasional Jepang, telah melatih daya tahannya sejak ia masih kecil. Hanya saja pria ini hanya memiliki pengetahuan setengah matang tentang ninjutsu, namun dia lebih tertarik pada akupuntur, maka diam-diam dia pergi ke negeri Han dan menjadi guru Pu Guochang. Bahkan dengan setengah ember air, keterampilan anak laki-lakinya tidak sebanding dengan sembarang orang. Sangat tidak bijaksana bagi Lin Qingtan untuk memilihnya. Pu Guochang juga mencibir di dalam hatinya, lalu berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu sebagai gadis kecil, jadi kenapa kamu tidak keluar atas kemauanmu sendiri? Awalnya, mereka berdua akan memilih target dari kubu pihak lain, tapi sekarang Lin Qingtan tidak memilih satupun, dan Park Guochang tentu saja tidak repot-repot memilih seseorang dari pihak lawan. Biarkan aku yang melakukannya. Lu Yun berjalan ke arah Park Guochang sambil tersenyum, bersiap menjadi sasaran serangannya. Park Guochang tidak keberatan. Tentu saja Lin Qingtan tidak akan keberatan. Cao Yucheng, sebaliknya, mendengus dingin dan berkata, pertarungan jarum ini hanya mewakili Anda secara pribadi. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah,
itu tidak ada hubungannya dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo kami. Dia ingin mengesampingkan hubungannya dengan Lin Qingtan. Jangan menunggu sampai Lin Qingtan kalah, Park Guochang akan menggunakan ini untuk membuat keributan dan menginjak Asosiasi Pengobatan Tiongkok mereka. Setelah mendengar ini, Ruan Bo, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, segera memandang Cao Yucheng dengan persetujuan. Cerdik, sangat bijaksana. Namun, Pu Guochang berkata dengan sinis, bagaimana bisa seorang jenderal yang kalah memiliki wajah yang begitu menyipit di sini? Apakah kamu lupa bagaimana aku menginjak tanah dan menggosokmu? Wajah Cao Yucheng tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Sangat tertekan. Namun, Park Guochang dan Lin Qingtan mengabaikannya, dan pertarungan antara kedua belah pihak resmi dimulai. Park Guochang tersenyum dan berkata, Nona Lin, silakan pergi dulu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Lin Qingtan mengambil jarum dan memasukkannya ke titik akupuntur di lengan Dong Yang Ren. Pria Jepang itu tidak hanya tidak menunjukkan rasa sakit apapun, tetapi dia juga memiliki ekspresi kenikmatan di wajahnya, dan dia bahkan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam dengan cara yang sangat tidak senonoh. Kenapa dia begitu aktif menjadi target? Saya hanya berharap bisa berhubungan dekat dengan Lin Qingtan. Gadis cantik dengan sosok yang meledak-ledak, ketika Lin Qingtan menekan jarum di titik akupunturnya, tulang orang Asia ini hampir melunak. Tarik napas dalam-dalam lagi dari aroma feminin di udara. Hampir mencapai klimaks. Lin Qingtan berhenti setelah menerima satu suntikan. Tembakan pertama tidak menunjukkan apapun. Park Guochang tersenyum percaya diri, mengambil jarum dan menusuk lengan Lu Yun. Jarumnya berwarna emas. Itu terlihat sangat berkelas. Lin Qingtan melakukan tembakan kedua. Park Guochang mengikuti dari belakang. Lin Qingtan melakukan tembakan ketiga. Saat ini, saya melihat pria Jepang, yang awalnya memiliki ekspresi kenikmatan di wajahnya, sedikit mengernyit. Dengan 3 jahitan, beberapa prototipe jahitan sudah bisa dilihat. Meskipun Ruan Bo dan yang lainnya bersikap sinis di depan adu jarum, ketika adu jarum benar-benar dimulai, mereka diam-diam mengalihkan perhatian mereka ke mereka berdua. Ketika mereka melihat Lin Qingtan menusuk jarum ketiga, mata mereka membeku. Hanya dari teknik akupuntur Lin Qingtan, terlihat bahwa dia benar-benar terampil, dan keterampilannya tidak dangkal. Tunggu hingga tembakan kelima. Mereka telah melihat sesuatu yang lebih dalam, dan mereka semua memandang Yu Hongwen dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pasalnya, teknik akupuntur yang dilakukan Lin Qingtan sangat mirip dengan Yu Hongwen, namun sekaligus berbeda. Apa yang digunakan Lin Qingtan adalah versi kebalikan dari jarum yang pengembalian 9 putaran. Ruan Bo bertanya dengan nada serius, Lao Yu, kamu mengajarkan rangkaian akupuntur ini kepada Nona Lin. Mengapa terlihat aneh? Jangan panggil aku Lao Yu, aku belum begitu mengenalmu. Yu Hongwen tidak mau menyinggung perasaannya sama sekali, dan tentu saja dia tidak berminat untuk menjelaskan kepadanya. Ruan Bo tidak punya pilihan selain menutup mulutnya karena frustrasi, dan matanya kembali ke adegan adu jarum suntik. Kedua belah pihak telah mencapai jarum ketujuh. Pria Jepang itu mulai menarik napas terus-menerus dengan mulut terbuka, dan ada sedikit keringat di dahinya. Dia jelas merasa tidak enak badan. Sebaliknya, Lu Yun tetap tenang dan tenang. Jahitan ke-8. Jahitan ke-9. Wajah Toyoko dipenuhi rasa sakit, dan otot-otot di wajahnya mulai bergerak-gerak. Ruan Bo dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin mereka masih belum melihat bahwa teknik akupuntur yang dilakukan oleh Lin Qingtan berasal dari sumber yang sama dengan Yu Hongwen, namun dilakukan secara terbalik. Selama Anda menguasai rangkaian teknik akupuntur ini, Anda akan mampu menempati tempat di dunia pengobatan tradisional Tiongkok, seperti halnya Yu Hongwen yang terkenal dengan rangkaian teknik akupunturnya. Di antara orang-orang ini, suasana hati Cao Yucheng adalah yang paling rumit. Faktanya, ketika Lin Qingtan memasukkan jarum kelima, dia telah melihat bahwa gadis muda berusia 20-an ini sepenuhnya layak menyandang gelar Master dengan keterampilan akupunturnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius akupuntur. Jadi pada akhirnya, Cao Yucheng menutup mulutnya dengan sangat bijak. Semua orang mengira rangkaian teknik akupuntur Lin Qingtan telah berakhir, dan jahitan berikutnya adalah membuka meridian baru, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Qingtan sebenarnya menambahkan jahitan lain di atas jahitan ke-9. 10 jahitan. 10 jahitan. Ruan Bo dan yang lainnya tiba-tiba membelalak. Seperti Yu Hongwen sebelumnya, mereka mengira jarum Huyang 9 putaran hanya memiliki 9 jarum, tetapi saat ini, Lin Qingtan memasukkan jarum ke-10. Tembakan ekstra ini benar-benar menghancurkan kognisi mereka. Pada saat yang sama, hal itu juga membuka lubang panjang dan sempit dalam pikiran keras kepala mereka. Sungguh mengejutkan. Meskipun dia tahu bahwa itu akan menjadi wajah yang hangat tetapi pantat yang dingin, Ruan Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi pada Yu Hongwen, Lao Yu, kenapa kamu mendapat 1 jarum lagi di 9 putaran jarum pengembalian yang? Apakah itu sebuah suplemen yang Anda simpulkan sendiri? Versi. Candaan. Yu Hongwen mencibir dan berkata, tidak hanya ada 1 jarum lagi, rangkaian metode akupuntur yang 9 putaran ini memiliki sebanyak 12 jarum. Ini semua diajarkan kepadaku oleh guruku. 12 jahitan. Semua orang langsung sangat terkejut dengan kata-kata ini, bibir mereka terbuka lebar dan tidak bisa menutupnya. Melihat ekspresi mereka,
Yu Hongwen merasa senang dan terus mengejek. Teknik akupuntur Kimen yang dikuasai guru saya bukan hanya set akupuntur yang 9 putaran, tetapi juga akupuntur 7 mengetuk gerbang hantu, akupuntur hidup dan mati Pluto, Del. Kalau tidak, Anda berpikir di usia yang begitu tua, mengapa saya masih keluar ke dokter? Itu karena guru saya mengatakan bahwa dia bersedia mengajari saya semua teknik akupuntur ini. Petik 2. Mendesis. Semua orang tiba-tiba tersentak. 7 ketukan di gerbang hantu dan akupuntur hidup dan mati Pluto, ini semua adalah teknik akupuntur unik yang hampir hilang. Gadis muda bernama Lin ini benar-benar bisa melakukannya. Apa asal-usulnya? Sao Yucheng merasa seperti disambar petir dan benar-benar terpana. Di antara kelompok orang ini, yang lain, apakah itu Lu Fengping dari Sekte Butu, Wu Tongke dari Sekte Febrile, atau Zheng Wenan dari Sekte Vulkan, semuanya ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan tidak memiliki pemahaman tentang akupuntur. Dia sangat mendalam. Jadi hanya dia yang tahu apa maksud munculnya teknik akupuntur aneh tersebut. Ini jelas merupakan gempa bumi di dunia akupuntur. Gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada saat ini, setelah Lin Qingtan memasukkan jarum ke-10, pria Jepang itu sudah gemetar kesakitan, dan ekspresi wajahnya hanya bisa digambarkan sebagai ganas. Dia menyesalinya, Anda tidak seharusnya menjadi model akupuntur ini. Guru, aku tidak tahan lagi, kuakui. Orang Jepang itu meraung kesakitan, dan kata-kata ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya. Dia ingin mengaku kalah, tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata, kalah, dia tiba-tiba mendengar Park Guochang berteriak, tunggu, saya akan memutuskan hasilnya dengan satu kesempatan. Ada getaran dalam suaranya, rupanya dia juga panik. Park Guochang kini telah menusuk 9 jarum ke tubuh Lu Yun, dan jarum ke-10 belum jatuh. Tapi dia tahu bahwa jika dia mengikuti langkah normal, bahkan jika jarum ke-10 dimasukkan, dia tidak akan bisa menang melawan Lin Qingtan. Apakah ini benar-benar akan terjadi di sini hari ini? Tentu saja Pu Guochang tidak mau menyerah, jadi ketika dia memasukkan jarum ke-10, dia mengambil titik akupuntur yang paling menyakitkan di tubuh manusia. Dan, itu menembus hingga kedalaman 2 inci. Aturan yang ia sebutkan sebelum akupuntur adalah kedalaman penyisipan jarum paling banyak tidak boleh melebihi 0,5 inci, karena di beberapa titik akupuntur, memasukkan lebih dari 0,5 inci secara lurus akan menimbulkan masalah serius bahkan membahayakan nyawa. Meskipun mereka berebut jarum suntik, mereka tidak bisa membunuh orang. Tapi sekarang, Park Guochang berubah pikiran. Dia akan menusukkan jarum emasnya 2 inci ke dalam jarum dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian mengangkatnya keluar 1,5 inci 0,5 inci. Teknik Pu Guochang memang sangat cepat, dia menekan dan mengangkat jarum emas tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Orang normal pasti akan merasakan sengatan tajam saat ini, lalu seluruh tubuhnya akan bergerak-gerak dan jatuh ke tanah. Tapi itu di luar dugaan Park Guochang. Lu Yun sepertinya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah orang ini sudah kehilangan rasa sakitnya? Ataukah busur refleksnya lebih panjang dari orang biasa? Apapun alasannya, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Park Guochang. Lin Qingtan menunjukkan senyum ramah di wajahnya dan berkata, giliranku untuk melakukan akupuntur lagi. Versi kebalikan dari akupuntur yang 9 putaran adalah akupuntur ke-11. Pria Jepang itu mengertakkan gigi dan mengejang dengan keras, bersiap menahannya sampai Park Guochang melakukan suntikan ke-10. Karena kata gurunya, satu tembakan menentukan hasilnya. Selama gurunya menjatuhkan lawan pada pukulan ke-10 dan dia menahannya, mereka akan menang. Tetapi, jarum ke-10 Park Guochang jatuh tanpa cipratan apapun. Betapa kejam dan putus asanya hal ini bagi orang Jepang. Menurut saya, orang-orang timur runtuh. Dia tidak tahan dengan suntikan ke-11, jadi dia siap mengaku kalah. Dia hampir menggigit lidahnya dengan pembukaan ini. Namun, plot yang familiar muncul lagi. Dia masih belum mengucapkan kata, kalah. Tapi terakhir kali dia diganggu oleh Park Guochang, dan kali ini karena Lin Qingtan memasukkan jarum ke-11 sebelum dia bisa mengucapkan kata kalah. Lin Qingtan masih berkata dengan suara lembut, kerajaan naga kami adalah negara persahabatan dan kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Setiap orang asing yang datang ke kerajaan naga kami akan mengatakan bahwa kami ramah ketika mereka kembali. Saya juga akan melakukannya memberimu akupuntur dengan sangat lembut. Ah, pria Jepang itu mengalami sakit kepala yang hebat dan jiwanya seperti terkoyak. Saat jarum ke-11 jatuh, dia pingsan. Sekarang dia pingsan, pertarungan jarum suntik berakhir secara alami. Lin Qingtan menggunakan total 11 jarum. Park Guochang tampak sangat jelek dan berkata, tunggu sebentar, jarum ke-11 saya belum dimasukkan. Masih terlalu dini untuk mengatakan hasilnya. Selama tembakannya yang ke-11 melumpuhkan Lu Yun, dia akan punya alasan untuk membuat pertandingan menjadi seri. Kehilangan. Benar-benar mustahil. Ruan Bo dan yang lainnya merasa sangat gembira ketika mereka melihat orang-orang Dong yang pingsan dan jatuh ke tanah. Won, mereka tidak dapat membayangkan sebelumnya bahwa Lin Qingtan benar-benar memenangkan Golden Needle Ghost Hands Park Guochang, dan dia menang dengan mudah. Ternyata dia benar-benar ahli dalam akupuntur. Sejak keberhasilan atau kegagalan Sao Yu di tangan Park Guochang beberapa tahun yang lalu,
Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo menahan napas dan merasa sangat tidak nyaman. Terutama setelah Park Guochang kembali ke negara bagian Han, dia menjadi sangat terbuka dan bahkan mengadakan konferensi pers untuk menceritakan kisah pertarungan jarum suntiknya dengan Cao Yucheng. Singkatnya, dia menang dengan sangat mudah, tetapi ahli akupuntur Cao Yucheng sangat rentan terhadapnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Park Guochang merekrut banyak murid, dan semuanya adalah penggemar akupuntur dari seluruh dunia. Gelombang operasi ini benar-benar membuat Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo gila. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena jika kalah, Anda kalah, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sampai bertahun-tahun berlalu, Pu Guochang datang untuk menantang lagi, tetapi dengan mudah dihancurkan oleh Lin Qingtan. Keluhan yang selama ini ada di hati semua orang di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo akhirnya dilampiaskan. Hanya saja mereka sepertinya sudah lupa. Sebelum kedua pria itu berebut jarum suntik, mereka sangat ingin menarik garis yang jelas dengan Lin Qingtan. Park Guochang berkata dengan wajah jelek, tembakanku yang ke-11 belum jatuh. Masih terlalu dini untuk membicarakan hasilnya. Tentu saja dia tidak mau melakukannya. Jadi ketika jarum ke-11 dimasukkan, metode yang digunakan sama seperti yang sebelumnya. Kali ini, aliran udara emas yang sangat lemah tertusuk dari ujung jarumnya. Keberuntungan jarumnya dengan Qi. Ini adalah keahlian khusus tangan hantu jarum emas. Aliran udara emas ini agak mirip dengan energi sebenarnya dari kultivator, tetapi tidak sama. Lagi pula, ini adalah metode asli penggunaan Qi Luck Needle. Setelah diteruskan dari Kerajaan Naga ke Kerajaan Han, masyarakat Kerajaan Han tidak mempelajarinya sepenuhnya, tetapi hanya mempelajari versi yang tidak lengkap Luck Needle, vitalitasnya rusak parah. Demi meraih hasil imbang dalam pertarungan jarum suntik ini, Park Guochang pun mempertaruhkan nyawanya. Berdengung, ujung jarum bergetar, dan ketika menembus titik akupuntur di tubuh Lu Yun, aliran udara emas yang lemah melompat ke meridian Lu Yun, yang cukup mengganggu aliran udara di tubuhnya. Park Guochang yakin bahwa dengan suntikan ini, semua kelemahan sebelumnya dapat dihilangkan sepenuhnya. Tetapi, sama seperti pengambilan gambar ke-10, pemandangan yang diharapkan Park Guochang masih belum muncul. Ekspresi Lu Yun tidak berubah. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tipuan Park Guochang? Dari jarum ke-10, Lu Yun tahu bahwa Park Guochang tidak akan mematuhi aturan adu jarum. Hanya saja Lu Yun tidak mau repot-repot membeberkannya. Menurutnya, cara Park Guochang tidak ada bedanya dengan menggaruk bagian yang gatal. Saat aliran udara emas memasuki meridian, aliran itu ditelan oleh energi sebenarnya di tubuh Lu Yun. Ekspresi Lu Yun tidak berubah, tapi Park Guochang terkejut dan berseru, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak bereaksi sama sekali? Dia sangat terkejut. Ketika sampai pada jarum ke-10, Lu Yun tidak merespon. Mengapa dia masih tidak bergerak bahkan setelah dia menggunakan jarum keberuntungan? Biarpun kamu tidak mati karena kesakitan, setidaknya kamu bisa mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan penampilanmu yang tanpa ekspresi? Tahukah Anda bahwa hal itu sangat merusak kepercayaan diri seseorang? Pu Guochang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap Lu Yun dengan mata terbuka lebar, menolak untuk mempercayai apa yang terjadi di depannya. Pada saat ini, saya melihat ekspresi Lu Yun sedikit bergerak. Tapi itu tidak menyakitkan. Sebaliknya, dia tersenyum main-main dan berkata, Tuan Park, yang berasal dari Kerajaan Han, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar ungkapan dari Kerajaan Naga kami, yang disebut Dong Si Xiaofang. Apa maksudmu? Park Guochang tercengang. Artinya akupuntur keberuntungan Qi diperkenalkan dari Kerajaan Naga kami ke Kerajaan Han Anda. Anda ingin kembali menantang leluhur Anda dan mempelajari semua teknik akupuntur keberuntungan. Setengah pengetahuan ini sangat memalukan, bukan? Setelah Lu Yun selesai berbicara sambil tersenyum, jarum emas di tubuhnya tiba-tiba melesat dan menusuk kembali ke tubuh Park Guochang dengan ekor jarum tersebut. Hal yang paling menakutkan adalah, semua titik akupuntur yang disisipkan oleh ekor jarum emas sama persis dengan titik akupuntur yang disisipkan oleh Park Guochang tadi pada Lu Yun, dan setiap jarum tidak dalam atau dangkal, tepatnya 0,5 inci. Tiba-tiba, semua orang di tempat kejadian tersentak. Kekuatan magis semacam apa ini? Kamu juga ahli akupuntur. Mata Pu Guochang membelalak dan pupil matanya menyusut drastis dalam sekejap. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Setelah jarum emas memasuki titik akupuntur, rasa sakit yang kuat dan parah melanda. Selain itu, Qi Luck Needle yang setengah hati dari Park Guochang baru saja melukai vitalitasnya sendiri, jadi setelah dia mengucapkan kata-kata ini dengan ngeri, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan seteguk darah muncrat. Kemudian, seperti murid-murid Jepangnya, dia pingsan. Terjadi keheningan yang mematikan. Orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok ini memiliki pikiran kosong. Keterampilan akupuntur aneh Lin Qingtan telah mengejutkan mereka, dan mereka merasa sangat menyesal. Mereka seharusnya tidak menunjukkan penghinaan seperti itu padanya. Mereka sedang memikirkan bagaimana cara meminta maaf padanya, ketika mereka tiba-tiba melihat kekuatan magis Lu Yun terungkap. Hati semua orang sekali lagi sangat terkejut. Aula Xinglin kecil ini sebenarnya menyembunyikan dua ahli akupuntur.
Apa yang sedang terjadi? Ruan Bo dan yang lainnya seperti potongan kayu, dengan kaku memutar leher mereka dan menatap Yu Hongwen, berharap Yu Hongwen bisa memberi mereka penjelasan. Namun, Yu Hongwen masih memendam kebencian terhadap barang-barang antik tua ini, jadi dia tentu saja terlalu malas untuk memperhatikannya. Sebaliknya, dia berteriak pada murid-murid Pu Guochang dan berkata, gurumu telah dikalahkan, kenapa kamu tidak keluar? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan mengambil sapu dari pusat medis, siap mengusir orang. Faktanya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ketika Park Guochang jatuh, orang asing berkulit warna-warni itu telah mengangkat Park Guochang dan pria Jepang itu dan bersiap untuk pergi. Mereka tidak merasa malu untuk tinggal di sini lagi. Ketika Yu Hongwen mengusir mereka dengan sapu, orang-orang ini sudah melarikan diri, tetapi Yu Hongwen tidak melemparkan sapu itu, malah dia menyapukannya ke kaki Ruan Bo dan yang lainnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata, kalian juga keluar dari sini, sungguh, sial. Nasib buruk, sungguh sial, itu telah merusak Feng Shui Aula Xinglin kita. Yu Hongwen benar-benar tanpa ampun, dia mengambil sapu dan menyapukannya ke kaki Ruan Bo dan yang lainnya. Ruan Bo dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Orang tua ini sangat pendendam, saya khawatir dia akan sangat marah jika dia menyinggung perasaannya kali ini. Ruan Bo menghindari sapu Yu Hongwen, berjalan ke arah Lin Qingtan dan berkata, Nona Lin, saya minta maaf atas kekasaran kita sebelumnya, dan pria ini. Saya tidak tahu harus memanggilnya apa. Dia memandang Lu Yun dengan canggung. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui nama orang lain. Namun, Lu Yun bahkan tidak melihatnya. Dia menoleh ke Lin Qingtan dan berkata, kakak kedua, aku serahkan tempat ini padamu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Aula Xinglin. Ruan Bo diperlakukan seperti udara sepanjang waktu. Ruan Bo tiba-tiba menjadi semakin malu, namun ia tidak berani marah sama sekali, karena mereka telah menyinggung dua ahli medis terlebih dahulu, dan yang bisa ia lakukan hanyalah meminta maaf, dan meminta maaf lagi. Cao Yucheng juga mendatangi Lin Qingtan, membungkuk dan berkata, Nona Lin, saya bodoh. Mohon maafkan saya atas perilaku bodoh saya. Lin Qingtan sedikit mengernyit dan berkata, ayo pergi. Bagaimanapun, dia baik hati. Melihat pihak lain sudah meminta maaf seperti ini, dia tentu saja malu untuk mengatakan sesuatu yang kasar dan hanya meminta mereka pergi. Ruan Bo dan yang lainnya tiba-tiba merasa sangat getir. Saya telah mencari ahli medis tersembunyi ini di masa lalu, tetapi saya tidak pernah dapat menemukannya. Tidak mudah untuk menemukan ini, dan ada dua di antaranya, tetapi mereka telah saling menyinggung satu sama lain. Bagaimana perasaan ini bisa diringkas dalam satu kata, penyesalan. Melihat Lin Qingtan tidak mau memperhatikan mereka, Ruan Bo tidak punya pilihan selain berkata kepada Yu Hongwen dengan wajah malu-malu, Lao Yu, karena persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong bantu kami menyampaikan kata-kata yang baik di depan Nona Lin. Apa katamu? Kataku, memikirkan tentang persahabatan kita selama bertahun-tahun. Jangan lakukan ini. Aku tidak berteman denganmu, dan aku bukan lagi anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Sebaiknya kamu bola-balik dari manapun kamu berada, dan jangan mengganggu urusanku, pembersihan. Yu Hongwen bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan terus menyapu sepatu Ruan Bo dengan sapu. Mulut Ruan Bo bergerak-gerak dan dia berkata, Lao Yu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Posisi Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kami selalu disediakan untukmu, tetapi kamu enggan untuk menyetujuinya. Maaf, saya tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan tempat sekuat Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Anda? Yu Hongwen berkata dengan sinis. Lao Yu, keluar, kamu harus membuatku terjatuh, bukan? Melihatnya seperti ini, Ruan Bo hanya bisa tersenyum pahit dan mengajak Cao Yucheng dan yang lainnya pergi sementara, jangan sampai mereka tinggal di sini dan menjadi semakin tidak menyenangkan. Kami hanya bisa menunggu sampai kemarahan Yu Hongwen dan yang lainnya mereda sebelum mereka datang berkunjung lagi. Keesokan harinya, Lin Qingtan sedang memberikan akupuntur kepada pasien ketika dia tiba-tiba mendengar Yu Hongwen berteriak dari luar. Dia memikirkan apa yang terjadi pada pria tua ini. Ketika dia keluar dari ruang akupuntur, dia melihat seorang pria pendek. Pria Jepang itulah yang kemarin mengajukan diri menjadi model akupuntur. Setelah istirahat malam, penampilan mentalnya hampir pulih. Wajah cantik Lin Qingtan sedikit dingin dan dia berkata, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Saat pria Dongyang itu melihat Lin Qingtan, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia berkata sambil tersenyum, Nona Lin, saya di sini untuk memujamu sebagai guru saya. Dia berbicara dialek Longguo lebih lancar daripada gurunya Park Guochang. Lin Qingtan mengerutkan kening, sembahlah aku sebagai gurumu. Kamu tidak demam, bukan? Tidak, aku tidak demam. Itu karena setelah melihat kemampuan akupuntur Nona Lin kemarin, aku mengaguminya dari lubuk hatiku, jadi aku siap datang dan menjadi gurumu. Lin Qingtan tiba-tiba terlihat aneh, apakah gurumu setuju? Haha, kemampuan akupuntur orang tua itu sangat buruk, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi guruku. Hanya kamu, Nona Lin, guru yang paling aku kagumi. Aku bukan gurumu. Lin Qingtan menolak, perilaku Anda, dalam dialek Longguo kami,
adalah pengkhianatan, jadi saya tidak dapat menerima Anda sebagai murid saya. Sebaiknya Anda kembali dan mengikuti Park Guochang. Nona Lin, mohon jangan terlalu kejam. Saya sangat tulus. Masyarakat Timur tidak kenal menyerah. Yu Hongwen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras, "Hei, aku bilang kamu setan Jepang, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Keluar dari sini secepat mungkin. Apakah kamu ingin memakan sapuku?" Dia mengambil sapu lagi. Pria Dongyang itu menatap tajam ke arah Yu Hongwen, lalu berbalik dan melanjutkan, "Nona Lin, mohon pikirkan baik-baik. Saya akan menunggu balasan Anda." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Aula Xinglin. Tapi tidak pergi jauh. Sebaliknya, dia duduk di bangku batu di luar Aula Xinglin dan sepertinya menolak untuk pergi sampai Lin Qingtan setuju. Yu Hongwen berkata dengan marah, "Menurutku iblis Jepang ini pantas dikalahkan. Lupakan saja, Tuan Yu, biarkan dia duduk dimanapun dia mau, dan kita abaikan saja dia." Lin Qingtan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah ini. Dia berpikir selama dia mengabaikan pria Jepang ini, dia akan pergi dengan bijak. Tapi yang tidak diharapkan Lin Qingtan adalah, pria Jepang ini sebenarnya menunggu hampir sepanjang hari tanpa ada niat untuk pergi. Sampai Lin Qingtan hendak pulang kerja. Dia masih di luar sana. Sangat sabar, Yu Hongwen berkata, "Nona Lin, menurutku setan Jepang ini mungkin punya niat lain. Tidak aman bagimu untuk kembali sendirian. Bagaimana kalau aku mengirimmu pergi, atau membiarkan guru datang menjemputmu?" Dia dan Lin Qingtan tidak berada di jalan yang sama, dan dia khawatir orang Jepang-Jepang ini akan jahat kepada Lin Qingtan setelah bekerja. Lin Qingtan berpikir sejenak dan berkata, "Izinkan aku menelepon adikku." Jadi Lin Qingtan menelepon Lu Yun dan memberitahunya tentang hal itu. Setelah mendengar ini, Lu Yun terkekeh dan berkata, "Orang Jepang ingin menjadi murid. Menarik, saya ingin melihat apakah dia benar-benar ingin menjadi murid, atau apakah dia benar-benar ingin menjadi murid. Mempunyai niat jahat." Sudah waktunya Lin Qingtan pulang kerja, tapi dia tidak segera meninggalkan Aula Xinglin, sebaliknya, dia menunggu Lu Yun datang dan menjemputnya. Terlepas dari apakah pria Jepang di luar itu benar-benar ingin menjadi murid atau punya motif lain, dia harus berhati-hati. Cukup menakutkan untuk berjaga-jaga hampir sepanjang hari. Di luar, di bangku batu itu, pria Jepang itu melirik ke Xinglin Hall. Pada saat ini, Lin Qingtan telah melepas jas putihnya yang longgar. Bahkan jika dia tidak menunjukkannya dengan sengaja, sosok kebanggaannya terlihat dan tidak dapat dihalangi. Orang Jepang melihatnya. Seluruh badanku terasa panas, tenggorokanku hampir terbakar, dan badanku terasa keras. Tentu saja pikirannya tidak sesederhana itu. Magang hanyalah alasan. Alasan sebenarnya adalah dia rakus terhadap tubuh Lin Qingtan. Jika Lin Qingtan bersedia menerimanya sebagai muridnya, dia akan tinggal di Aula Xinglin dan perlahan mencari peluang. Cepat atau lambat, dia bisa menangkap wanita cantik dari kerajaan naga ini. Ini adalah skenario kasus terbaik. Tapi jika Lin Qingtan tidak setuju, maka Anda hanya dapat menggunakan beberapa metode kasar. Nona Lin benar-benar cantik. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga memiliki sosok yang sangat jahat. Dia memiliki payudara yang besar dan pantat yang gagah. Kamu pasti akan ngiler hanya dengan melihatnya, kan? Saat orang Jepang sedang melihatnya dengan terpesona, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sebelah mereka. Gadis penjual bunga itu sangat besar. Dong Yang Ren mengatakan sesuatu tanpa sadar. Ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat wajah orang di sebelahnya, ekspresinya berubah dan dia berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya datang ke Nona Lin untuk menjadi murid saya. Don jangan menganggapku begitu vulgar." Dia mengenali pria di sebelahnya. Itu pria dari Xing Lintang. Kemarin, guru saya Pu Guochang melakukan akupuntur pada orang ini. Orang yang datang tidak lain adalah Lu Yun. Setelah dia menerima telepon dari saudara perempuan keduanya, dia bergegas ke Aula Xinglin. Begitu dia tiba, dia melihat pria Asia ini menatap saudara perempuan keduanya dengan ekspresi tidak senonoh di wajahnya, bibirnya menetes ke dagunya. "Sederhana. Kamu adalah ayam yang sederhana." Lu Yun mencibir dalam hatinya, tapi berkata, "Maaf kamu salah paham. Aku tidak membicarakanmu tadi. Aku hanya mengungkapkan pikiranku sendiri." Saat dia berbicara, dia berpura-pura menjadi orang bodoh. Pria Jepang itu tiba-tiba terkejut dan berkata, "Mungkinkah kamu juga?" "Ya, saya memikirkan hal yang sama seperti Anda, saya juga mendambakan tubuh Nona Lin." Lu Yun mengangguk berulang kali, lalu berkata, "Nona Lin adalah bos dari Balai Xinglin, dan saya hanyalah seorang dokter kecil yang bekerja di bawah bimbingannya. Selain itu, saya juga menjabat sebagai sopirnya. Saya jelas memiliki banyak kesempatan untuk menghubungi, tetapi Nona Lin hanya tidak menyukaiku." "Kamu menyedihkan." Pria Jepang itu berkata dengan nada yang aneh. Kemarin, ketika dia memberi Lin Qingtan jarum ke-11, dia pingsan karena kesakitan, jadi dia tidak melihat pemandangan itu nanti, ketika Lu Yun memantulkan jarum emas itu kembali ke Pu Guochang. Selain itu, Park Guochang kalah dalam pertarungan jarum suntik, jadi dia tentu saja tidak malu untuk mengungkit detail pertarungan jarum suntik tersebut. Murid-muridnya juga diam, jadi pria Jepang ini mengira Lu Yun sebenarnya hanyalah anak laki-laki dari Balai Xinglin. Mata pria Dongyang itu berbinar dan dia berkata, "Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah sopir Nona Lin?" "Ya,
Ada apa? Bukan apa-apa. Lihat mataku. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Pria Jepang itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Lu Yun menoleh dan melihat lampu hijau aneh tiba-tiba berkedip di mata pria Jepang itu. Genjutsu Kerajaan Oriental. Lu Yun pernah bertarung melawan ninja dari Kerajaan Timur sebelumnya, dan menemukan bahwa keterampilan ilusi ninja tersebut benar-benar luar biasa. Menarik. Lu Yun berpura-pura berada di bawah ilusi, matanya tiba-tiba menjadi sedikit cekung, dan berkata, "Tuan, apa perintah Anda?" Ini benar-benar berhasil. Masyarakat Jepang langsung merasa senang. Saya merasa sedikit terkejut. Karena dia hanya mempelajari ninjutsu setengah-setengah, ilusi terkadang efektif dan tidak efektif saat digunakan. Ketika dia datang ke Aula Xinglin pada siang hari ini dan berkata bahwa dia ingin menemukan Lin Qingtan untuk menjadi muridnya, dia diam-diam telah memberikan ilusi, tetapi dia tidak berhasil. Jadi selama dia menemukan cara untuk tetap berada di sisi Lin Qingtan, akan selalu ada saatnya dia berhasil. Sukses sekali saja, dia bisa menjatuhkan Lin Qingtan tanpa ada yang menyadarinya. Namun, yang tidak diketahui pria Jepang ini adalah ketika dia melemparkan ilusi di siang hari, dia benar-benar berhasil melakukannya sekali, tetapi Lin Qingtan mengenakan lingkaran mental yang menghalangi ilusinya. Meskipun susunan mental tidak dapat bertahan dari serangan yang sebenarnya, ia dapat sepenuhnya menahan trik invasi mental seperti ilusi selama susunan mental cukup kuat. Tentu saja orang Jepang belum mengetahui hal ini. Dia baru saja mendengar bahwa Lu Yun adalah pengemudi Lin Qingtan dan seharusnya menjadi orang yang memiliki peluang terbaik untuk menghubungi Lin Qingtan, jadi dia berpikir untuk mencobanya dan memberikan mantra ilusi padanya. Katakan padaku namamu, umurmu, dan latar belakang keluargamu. Orang Jepang siap menguji genjutsu mereka. Lu Yun menjawab dengan jujur, Lu Yun, 20 tahun, seorang yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan. Pria Dongyang itu mengangguk puas, mengambil pil merah lagi, menyerahkannya kepada Lu Yun dan berkata, ini racun. Setelah kamu meminumnya, jika tidak ada penawarnya, organ dalammu akan membusuk dan mati dalam 3 hari. Pesankan kamu sekarang, makanlah. Lu Yun meminum pil itu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya tanpa berpikir. Orang-orang timur sangat gembira. Dia bahkan meminum racun itu tanpa ragu-ragu. Bocah ini benar-benar berada di bawah ilusinya sendiri, sama sekali tidak mungkin dia berpura-pura. Jadi pria Dongyang itu mengeluarkan sekantong bedak lagi dan berkata, ini adalah sejenis obat yang dapat membuat orang kehilangan kesadaran untuk sementara. Anda mencari kesempatan untuk memberikannya kepada Nona Lin. Ketika Nona Lin pingsan, segera hubungi saya. Ingat, tetaplah di sini dan jangan terlihat oleh orang lain. Lu Yun menjawab seperti boneka, tuan yang baik. Pria Dongyang sangat puas dan memberikan informasi kontaknya kepada Lu Yun. Setelah penjelasan singkat, dia pergi dari sini dengan perasaan gembira. Awalnya saya mengira akan membutuhkan banyak usaha untuk menangkap Lin Qingtan, tetapi saya tidak menyangka sopirnya benar-benar datang ke pintunya dan bertindak sebagai bonekanya. Ini harus disebut kehendak Tuhan. Tidak lama setelah orang-orang Dongyang pergi, mata Lu Yun dengan cepat kembali jernih, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Tentu saja dia tidak berada dalam ilusi apapun. Bagaimana Lu Yun bisa terpesona pada keterampilan setengah-setengah orang Jepang itu? Adapun pil racun merah, Lu Yun menekan bagian bawah tenggorokannya, membuka mulutnya dan meludahkannya. Pil racunnya masih utuh. Begitu dia melemparkan pil racun ke dalam mulutnya, Lu Yun menggunakan energi aslinya untuk membungkusnya sehingga efek pengobatannya tidak bisa menguap sama sekali. Masuk ke Aula Xinglin, Lin Qingtan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, adik, apa yang kamu bicarakan ketika kamu keluar dengan pria Jepang itu begitu lama? Dia sangat bingung, terutama karena mereka berdua baru saja mengobrol dengan gembira di luar, terutama ketika pria Jepang itu pergi pada akhirnya, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak tahu apa yang dikatakan adik laki-laki itu kepadanya. Lu Yun berkata dengan misterius, ayo masuk ke mobil dulu, dan kita akan bicara ketika kita sampai di sana. Baiklah, Lin Qingtan tidak punya pilihan selain menekan rasa penasarannya untuk saat ini, dan menoleh ke Yu Hongwen dan berkata, Yu tua, kamu harus kembali dan istirahat lebih awal. Tidak akan ada masalah jika aku memiliki adik laki-laki yang mengantarku pergi. Yu Hongwen mengangguk. Tentu saja dia merasa lega karena ada seorang guru yang menemani Nona Lin, tetapi dia tetap mengatakan sesuatu lagi, guru, menurut saya orang Jepang itu tidak sesederhana itu. Jangan terlalu dekat dengannya. Tentu saja Yu Hongwen juga melihat adegan di mana Lu Yun sedang berbicara dan tertawa dengan pria Jepang tadi. Aku tahu, jadi jangan terlalu khawatir. Lu Yun tersenyum dan menjawab Yu Hongwen, lalu mengusir Lin Qingtan menjauh dari Aula Xinglin, tapi tidak kembali ke Villa Luyin, tapi ke timur Jiangcheng. Sebelum Lin Qingtan bertanya kepada Lu Yun apa yang baru saja dia bicarakan dengan orang Jepang, dia melihatnya mengemudi menuju jalan timur dan bertanya, adik, kita akan pergi kemana? Hutan pinggiran kota bagian timur. Hutan pinggiran kota bagian timur. Lin Qingtan tertegun sejenak, lalu sadar kembali dan berkata, itu adalah tempat terpencil di hutan di pinggiran timur, dan hari hampir gelap, apa yang kita lakukan di sana? Lu Yun menjawab, ketika saya mengajar di Universitas Jiangnan, saya mendengar beberapa pasangan mahasiswa berkata bahwa berjalan di hutan itu sangat menarik, menegangkan dan mengasyikkan, jadi saya juga ingin mengalaminya. Lin Qingtan tiba-tiba membuka mata indahnya karena tidak percaya dan berkata, maksudmu, kamu ingin membawaku ke hutan?
Kanan, Lu Yun mengakuinya dengan sangat sederhana. Lin Qingtan menatap Lu Yun dengan ekspresi aneh dan berkata, "Adik, tahukah kamu apa artinya pergi ke hutan?" Dia berpikir bahwa Lu Yun memahami berjalan di hutan sebagai berkemah biasa di alam liar, jika tidak, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa tersipu atau berdebar. Hei hei, Lu Yun tidak menjawab, tapi tersenyum jahat. Anda dapat mendengarnya dari tawa jahat ini. Dia pasti tahu apa artinya pergi ke hutan. Lin Qingtan sedikit tersipu dan berkata, "Adik laki-laki, kamu sangat jahat. Jika aku memberitahu kakak perempuan tertua tentang kamu menggodaku, kakak perempuan tertua pasti akan memberimu pelajaran." Kakak perempuan, hehe, saudari Qing Cheng telah kehilangan kendali atas dirinya berkali-kali di hadapanku, dan dia bahkan memberiku pelajaran. Lu Yun terkekeh 2 kali di dalam hatinya. Meskipun dia berpikir begitu, dia tetap memutuskan untuk menyelamatkan mukanya untuk Sister Qing Cheng. Bagaimanapun, dia adalah dewi yang dingin. Jika saudari-saudari lainnya tahu tentang rasa malunya, bagaimana Sister Qing Cheng bisa membangun otoritasnya di masa depan? Tanpa disadari, hutan di pinggiran timur telah tiba. Lu Yun memang menghentikan mobilnya, tapi dia tidak keluar dari mobil. Sebaliknya, dia membuka sebotol air mineral dan menuangkan bubuk putih ke dalamnya di depan Lin Qingtan. Lin Qingtan tentu saja tidak percaya Lu Yun benar-benar akan membawanya ke hutan. Melihat dia menuangkan sesuatu ke dalam botol, aku bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik, apa yang kamu lakukan?" "Itu narkoba." Lu Yun menjawab, "Bukankah sebelumnya kamu bertanya kepadaku apa yang dibicarakan orang Jepang itu kepadaku? Dia memberiku ilusi dan memintaku mencari kesempatan untuk memberimu obat-obatan ini." "Ilusi, yah, itu salah satu ninjutsu Jepang. Orang yang terpengaruh oleh ilusi akan berubah menjadi boneka dan mematuhi instruksi penggunanya. Ini adalah teknik hipnosis yang relatif canggih." Mendengar ini, Lin Qingtan terkejut. "Aku tahu orang Jepang itu tidak punya niat baik, adikku, apakah kamu jatuh ke dalam ilusinya? Jika Lu Yun berada di bawah ilusi, lalu mengapa dia mengatakan hal ini pada dirinya sendiri? Tetapi jika Lu Yun tidak berada dalam ilusi, mengapa dia mengambil sebotol air mineral lagi dan menuangkan obat yang memabukkan ke dalamnya, sambil menuangkannya dan berkata, tuangkan lebih banyak untuk membuat efek obat lebih kuat." Lin Qingtan tidak dapat memahami operasinya. Setelah Lu Yun menuangkan obatnya, dia menyerahkan air mineral tersebut kepada Lin Qingtan dan berkata sambil tersenyum, "Minum." Petik 2, petik 2. Lin Qingtan bahkan lebih bingung. Dia tidak tahu apakah Lu Yun sedang bercanda atau dia benar-benar ingin dia meminumnya. "Adik kecil, apakah kamu benar-benar jatuh ke dalam ilusi oriental itu?" Ketika Lin Qingtan melihat Lu Yun mencondongkan tubuh ke sampingnya, memegang botol air mineral di tangannya, seolah ingin memaksanya meminumnya, wajahnya langsung menjadi pucat dan wajahnya menjadi pucat. Dengan baik, kakak kedua benar-benar tidak tahan digoda. Lu Yun menghela nafas dalam hatinya. Jika itu adalah Sister Qing Cheng atau Sister Yaner, dia akan melihatnya sekilas dan meninju mereka dengan kombinasi wanita cantik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak kedua masih berpikiran terlalu sederhana. Lu Yun tidak tahan dan berkata, "Kakak kedua, aku tidak terjebak dalam ilusi. Aku hanya menggodamu. Lagi pula, siapa yang pernah kamu lihat yang akan membius seseorang di depan orang lain?" Mendengar apa yang dia katakan, Lin Qingtan menghela nafas lega, dan kemudian memarahi, "Apakah hal semacam ini menyenangkan? Adikku, kamu benar-benar tidak serius. Tahukah kamu betapa takutnya aku sekarang? Takut kamu benar-benar akan melakukannya." Dia menjadi boneka Jepang itu. Kesalahannya lebih disebabkan oleh kepeduliannya terhadap Lu Yun. Seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan. Lu Yun merasa lebih bersalah, tapi dia tetap berkata, "Kakak kedua, kamu perlu tidur sebentar sementara aku menangani masalah ini dulu." Saat dia berbicara, dia membuat jimat dan menempelkannya ke dahi Lin Qingtan, menyebabkan dia tertidur. Setelah Lin Qingtan tertidur, Lu Yun mengirimkan lokasinya kepada pria Jepang itu. Orang-orang Dongyang bergegas dengan tidak sabar. Ketika mereka melihat Lu Yun, mereka tidak bisa tidak memuji, ini sangat efisien. Tentu saja, Lu Yun berkata sambil tersenyum, lalu menyerahkan air mineral di tangannya kepada pria Dongyang dan berkata, "Taijun, tolong minum air." Pria Jepang itu tercengang, "Saya tidak haus. Sudah berapa lama, dan kamu masih minum air?" Ada gadis cantik tergeletak di dalam mobil. Orang Jepang berharap mereka datang ke sini tanpa memakai celana, jadi mereka tidak mau minum air bersamamu. "Taijun, tolong minum air." Orang-orang Dongyang hendak bergegas masuk ke dalam mobil dan mulai mematuk nasi dengan penuh semangat, tetapi tiba-tiba melihat Lu Yun memblokir pintu mobil dengan tubuhnya dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Pria Jepang itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Sudah kubilang, aku tidak haus. Ada apa denganmu? Cepat menyingkir dan jangan ganggu aku melakukan hal-hal penting." Setelah Dongyang Ren selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Lu Yun menjauh, tetapi saat ini dia melihat Lu Yun merunduk ke samping, menjambak rambut Dongyang Ren dengan punggung tangannya, menundukkan kepalanya dan membenturkan bagian atas pintu mobil. Ledakan, "Iblis kecil, aku memintamu untuk minum air, apa kamu tidak mengerti?" Lu Yun berteriak dingin, meraih kepala Dongyang Ren dengan satu tangan, meraih botol air dengan tangan lainnya, dan dengan kasar memasukkannya ke dalam mulutnya.
Gulu-gulu, sebotol air mineral yang diberi obat dituangkan ke dalam mulut orang Oriental dalam sekejap mata. Setelah minum, Lu Yun melepaskan pria Jepang itu. Pria Jepang itu sudah merasakan ada yang tidak beres dengan airnya. Dia membungkuk dan menggali tenggorokannya dengan putus asa, mencoba memuntahkan semua air yang baru saja diminumnya. Lu Yun memandang semuanya dengan dingin. Tahukah kamu siapa gadis di dalam mobil itu? Dia adalah saudara perempuanku yang kedua. Kamu bahkan berani memiliki ide saudara perempuanku yang kedua. Apakah kamu lelah hidup? Muntah. Orang Jepang memuntahkan genangan cairan dengan busa putih, tapi efeknya kecil sekali. Segera dia menyerah. Dia memandang Lu Yun dengan ngeri dan berkata, bagaimana kamu mematahkan ilusiku? Ilusi. Lu Yun mencibir dan berkata, kamu berani memamerkan ilusi sampahmu. Aku tidak takut melukai kepercayaan dirimu dengan mengatakannya. Aku tidak pernah tertipu oleh ilusimu dari awal sampai akhir. Mustahil, kamu tidak berada dalam ilusi, kenapa kamu rela meminum pil racun? Ngomong-ngomong, jika kamu meminum pil racun, tanpa penawarnya, kamu pasti akan mati dalam 3 hari, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya, melakukan sesuatu yang bodoh. Memikirkan racun yang diminum Lu Yun, orang Jepang merasa percaya diri. Selama dia tidak menyerahkan penawarnya, dia pasti tidak akan berani bunuh diri. Siapa sangka begitu pria Dongyang itu selesai berbicara, sebuah benda berwarna merah dan bulat tiba-tiba muncul di tangan Lu Yun. Itu adalah pil racun yang dia perintahkan untuk diminum Lu Yun belum lama ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mata orang Jepang membelalak tak percaya. Dia telah menyaksikan Lu Yun menelan pil racun dengan matanya sendiri pada saat itu. Bagaimana pil itu bisa muncul di tangannya lagi? Lu Yun mencibir dan berkata, bagaimana orang bodoh sepertimu bisa meramalkan kekuatan gaibku? Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa mencampur obat dan racun. Lu Yun tiba-tiba melangkah menuju orang Dongyang. Orang Jepang itu terkejut dan berkata, Baga, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ah! Lu Yun mencubit rahang pria Jepang itu dan memasukkan pil racun merah ke dalam mulutnya. Kedua obat ini ditemukan oleh orang Jepang sendiri. Kepala Dongyang Ren sudah sangat berat, dan jelas bahwa obat itu mulai bekerja. Baru saja dia mencoba bertahan saat berbicara dengan Lu Yun, dan sekarang dia telah meminum pil beracun ini, situasinya akan menjadi lebih buruk. Cepat, temukan guruku dan dapatkan penawarnya. Kamu tidak bisa membunuhku, kata pria Jepang itu dengan nada lemah. Lu Yun mengangkat alisnya dan bertanya, oh, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Karena ayahku adalah wakil pemimpin aliansi ninja. Setelah pria Jepang itu mengatakan ini, dia pingsan. Dosis obat yang begitu besar, bahkan tanpa pil racun, sudah cukup untuk membunuhnya. Jadi kamu masih ninja generasi kedua. Sayang sekali. Setelah Lu Yun mendengar kata-kata Dongyang Ren, dia tidak hanya tidak berniat untuk berhenti, tetapi setelah Dongyang Ren pingsan, dia membakarnya menjadi abu dengan api. Liga Ninja Nasional Oriental, apakah saya takut? Selama kamu berani menyakiti adikku, aku akan membunuh kalian semua dari aliansi ninja. Setelah menyelesaikan masalah dengan orang Jepang, Lu Yun mengusir Lin Qingtan dari tempat ini. Alasan mengapa dia membiarkan Lin Qingtan tertidur tentu saja karena dia tidak ingin dia melihat adegan kekerasan itu. Jiang Cheng, di Hotel Bintang 5 kelas atas. Park Guochang dan murid-muridnya berkumpul. Mereka telah tinggal di hotel ini untuk sementara waktu akhir-akhir ini, tetapi mereka tidak berada di kamar yang sama, jadi baru setelah mereka hendak berangkat ke negara yang dingin mereka menyadari bahwa ada satu orang yang hilang. Saya pergi ke kamar Dongyang Ren dan mencarinya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Park Guochang mengerutkan kening dan berkata, orang itu Kimura telah pergi ke suatu tempat lagi. Bukankah aku sudah lama memberitahunya bahwa aku akan meninggalkan Long Country hari ini? Guru, saya tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang saya memikirkannya, sepertinya kita sudah beberapa hari tidak bertemu Kimura. Apakah teleponnya masih belum tersambung? Tidak bisa tersambung, telepon Kimura dimatikan. Aneh sekali, meski Kimura biasanya ceroboh, dia tidak pernah kehilangan kendali di saat kritis seperti ini. Apa yang terjadi hari ini? Guru, pada saat ini, salah satu murid Park Guochang mengenang, saya ingat ketika Kimura meninggalkan hotel, dia sepertinya mengatakan bahwa dia akan mendapatkan wanita dari Kerajaan Naga. Wanita Kerajaan Naga yang mana? Park Guochang tertegun sejenak. Ini tentang berkelahi dengan guru. Setelah mendengar ini, ekspresi Pu Guochang tiba-tiba berubah dan dia berkata, ikuti saya ke Aula Xinglin.